Ambil jalan keluar menuju Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed. Akan berangkat ke Semarang guys. Ya ini guys. Kita akan Terus naik sejauh ke 39 Jalan km. Raya MBZ. Berarti gua sama aku baru sebelah dulu nih. 100. Ya MBZ. Sejak saya diambil nanti aja lek pas sana. Ala. MBZ siap berangkat ke Semarang. Loh. Sayang. Selain Benzema, Golkar ini juga sudah sepakat hijrah ke Al Ittihad. Gelandang Chelsea itu dilaporkan akan dikontrak 4 tahun dan juga mendapat gaji bernilai besar 100 juta euro atau 1,5. Sekarang takut bisa terbang juga. Iya. Jangan ada lumba-lumba raksasa. Ya Allah, enaknya. Aduh. Tapi dari Semarang ke Klaten dekat nggak? Pernah dengar istilah dolphin Jauh. swim nggak? Artinya Jauh. berenang bersama lumba-lumba. Mereka itu sangat jinak dan Api menggemaskan. kasihan, api yang kasihan. Selain itu, lumba-lumba juga pintar loh dan menyukai manusia. Demak dekat deh. Sehari- Pesan hotel luar negeri di Jangan, Traveloka nggak boleh dihemat lama-lama. setiap hari. Traveloka nikmat staycation di hotel dalam negeri di Bisa diisi deh. Sampun sak juta 700 saiki. Saldone sak juta 700. Terus sejauh 1 km. Terus dia ke arah Surabaya ya. Solo kita yang kerapia ya guys. Ini dia guys. Kita masuk kota Semarang. Bagus. Balai kota Semarang. Semarang, 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 Semarang. Semarang guys, ini Semarang guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini berkesempatan silaturahmi dengan Dr. Ali Sodik ya. Sekilas informasi kepada seluruh alumni, Dr. Ali untuk di Tebu Ireng angkatan SMA 8992 ya dok ya. Saat ini kita berada di Nov Hotel ya dok ya, Jalan Pemuda ya dok ya. Hotel. Semarang. Alhamdulillah ini bisa silaturahmi. Izin dokter, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu CV panjenengan pada saat di pondok dok. Monggo dok. Apa ya CV-nya ya? Mungkin aslinya mana, dulu kamarnya oke. kamar. Kalau CV di dulu saya masuk 89, Nggih. lulus 92, Nggih. sempat di kamar D14. D14, D12, D12 D12. di sana. Nggak berapa lama dengan adanya
program BPPT kita Nggih. di karantina, istilahnya dipisahkan dari pondok untuk Nggih. dipersiapkan program BPT-nya Habibie, Nggih. sehingga diharapkan kita bisa Lebih fokus. masuk ke sana. Ya. Tahun Yang berapa dok setiap waktu itu hari dok izin dok program BPPT? Mulai 90. Oh, berarti dokter setahun aja dok waktu itu di 12. 90, jadi 91 92. Oh. Jadi 90 itu sudah mulai, Nggih. tetapi karantinanya 91 92. Oh. Nggih, nggih. Itu Karantinanya di mana dok izin dok? karantinanya di pondok Sebelah. sebelah. Oh. Sehingga kita dipindahkan ke sana. Nggih. Di sana setiap hari itu ada privat les. Tapi dokter mondoknya masih di kamar di 12 apa sudah? Sudah pindah. Pindah ke sebelah? Jadi semuanya itu sudah pindah ke sebelah. Oh, itu campuran SMA sama Alia atau SMA saja. Oh, SMA. Terus yang dokter Hendro itu dok izin dok? Itu Pak Hendro? Pak Hendro itu memang aliyah memang sejak awal di sebelah. Oh, bukan yang program BPPT? Bukan. Oh. Dan dia diikutkan untuk dari sisi ilmu umumnya jauh biar lebih eksaknya lebih baik. Nggih. Terus bahkan yang putri pun juga dikarantina Di sebelah juga. Oh, waktu itu apa kualifikasi untuk pemilihan itu ada di pihak sekolah, nggih? di mana yang punya potensi Nggih. untuk dikembangkan dan untuk ikut tes BPPT itu Nggih. disaring sama. Nggih. Jadi yang punya potensi-potensi itu ikut tes BPPT. Karena setiap 6 bulan sekali itu BPPT datang ke sana, Nggih. memberikan soal-soal Nggih. untuk mengevaluasi Siswa yang tadi siswa yang punya karantina. potensi. Oh, punya potensi. Jadi banyak banget. Nggih. Waktu itu yang bareng sama dokter Ali ada berapa dok kira-kira dok? Kalau yang barengan sama saya kira-kira ada 20 ya yang cowok ya, Iya, yang cowok. Itu seangkatan semuanya? seangkatan. Jadi diawali dari kakak kelas saya sebenarnya. Oh, berarti 8891. 8891. Jadi itu bahkan yang kakak kelas saya itu waktu ada latihan soal yang dari BPPT itu, Nggih. saya sempat diikutkan. Nggih. Jadi saya adik kelasnya saya diikutkan di kakak kelas waktu itu karena ya ngecek aja kira-kira potensialnya bagaimana. Dan akhirnya dibikin rutin seperti itu. Waktu itu awal dok ada program BPPT itu seperti apa dok izin dok? Ada kunjungan Pak Habibie? Pak Habibie Nggih. ke Tebuireng, Nggih. dan beliau ini sangat menginginkan santri-santri itu menjadi teknokrat Oh. yang dengan latar belakang santri. Itu yang diharapkan yang nantinya Berarti khusus IPA ya dok ya? IPA khusus. Bahkan waktu itu dijanjikan nanti ada yang ke Jerman, ada Masya yang Allah. ke Jepang dan sebagainya. Banyak tempat yang waktu itu dijanjikan Pak Habibie untuk Iya. menjadi teknokrat. Nah, kebetulan ada 5 orang yang akhirnya ikut ujian tes nasional Nggih. BPPT. Nggih. Dari yang waktu Dari Tebuireng. di karantina itu dok ya? Dari Tebuireng. Nggih, 5 orang. 5 orang tes. Dan yang 5 orang ini memang sudah melalui seleksi. Nggih. Apakah dia ini karena seleksinya itu sebelum ikut tes menjadi Nggih. peserta tes itu Nggih. ada seleksi nilai raport, Nggih, nilai ijazah, nilai Nggih, dok. NEM dan Nggih. sebagainya, itu yang harus diserahkan untuk menjadi evaluasi, untuk menjadi penentu dia ikut layak tes apa tidak. Nggih, dok. Nah, itu ada 5 orang yang waktu itu lolos. Dan setelah ikut tes nasional tetap kita nggak bisa ikut melanjutkan karena memang masih kalah sama yang dari luar. Oh, tapi lulus yang 5 orang tadi? Yang 5 tes? orang itu ikut tes. Ya, ikut tes. Ya,
Lolos. Enggak lolos. Oh, Jadi ada itu berarti tes nasional ya dok ya? tes nasional. Seluruh Kita Indonesia, Dok, ya? Di Surabaya. Di Gor Pancasila. Saya. Di Gor Pancasila ya dok ya? Seluruh Indonesia tuh dok? Seluruh Indonesia. Dan kapasitasnya enggak banyak sih. Nggih. Itu. Dan yang ikut ujian banyak, kapasitas yang diterima. Yang enggak diterima. banyak. Berarti tetap Beasiswa yang terbatas. terbatas. Sehingga kita tetap enggak bisa berangkat. itu izin apa aja dok? Waktu karantina itu memang fokus ya dok ya? Fokus di, ya? Di eksak ya. Di eksak ya dok ya? Di eksak mulai fisika, kimia, matematika. Itu ada, maksud saya ingin dok, di luar pelajaran di sekolah itu ada waktu khusus untuk apa santri-santri yang di karantina itu waktu khusus dari gurunya untuk apa les privat atau apa? Jadi disediakan oleh BPPT? oleh pondok ya, Oh pondok. oleh SMA untuk ada mentor privatnya Itu dari BPPT apa dari sekolah aja? dari Dok? sekolah. Oh sekolah. Nah, nanti BPPT cuma mengevaluasi saja. Oh. Evaluasi 6 bulan dites, 6 bulan dites, 6 bulan dites. Oh. Jadi terus setelah ini semuanya jalan, mulailah namanya ada sekolah unggulan ya. Nggih. Transen Tempat-tempat itu. lain ada sekolah unggulan itu. Oh. Yang mungkin juga menjadi suatu motivasi Nggih. pondok pesantren punya sekolah unggulan. Nggih. Di situ. Waktu itu berapa tahun dok berjalan dok yang sistem yang tadi dokter Ali BPPT? Saya sampai lulus, jadi Nggih. Terus setelah dimulainya itu kakak kelas 8891. Terus dokter juga. Ya. Kira-kira setelah itu dokter mengikuti nggak? Maksudnya adik kelasnya dokter juga menangi ada program itu? Kayaknya itu mungkin masih berjalan ya beberapa masih berjalan saat. ya. Habis itu sudah berhenti lah. Nggih. Jadi mungkin terus akhirnya mendirikan tapi bukan yang di Tebuireng ya. Nggih. Di Jombang ada Nggih. sekolah unggulan itu. Nggih. Itu menjembatani yang ini tadi. Nggih. Nah, itu yang BPPT akhirnya tidak hanya di Tebuireng, Nggih. ya ke pondok-pondok yang lain. Oh, yang termasuk ada SMA unggulan Undar itu ya? Betul. Itu yang istilahnya dipersiapkan sama Habibie untuk santri ini melek tentang teknokrat. Jadi luar biasa sebenarnya. Kita backgroundnya sudah pondok pesantren dan diharapkan blesetnya dari teknokrat kayak saya ini blesetnya jadi dokter. Jadi dokter. Izin dokter, kalau saya boleh tanya, beberapa teman dokter Ali yang waktu itu sempat di karantina, di antara teman-teman dokter saat ini banyak juga yang di teknokrat atau ada satu yang di insinyur, ada dua ya. Nggih. Insinyur teknik sipil nggih, sama insinyur pertanian. nggih. Itu dari satu angkatan saya yang masuk Nggih. negeri ya. Nggih, di mana Karena dok? dulu Izin, waktu dok? itu kan ITS. di Unibro. Oh, ini bro. Karena untuk masuk negeri karena saat itu masih sulit. Nggih, Dan leres. hampir semuanya murni Nggih. ujian Ujian. melalui UMPT. Melalui MPT. Betul. Ya, sehingga betul-betul yang Tes Tesnya secara keseluruhan ya lolos, dok ya. tesnya Maksudnya lolos nasional, baru betul. Sulit sih dok waktu itu dok. Sulit. sehingga bahkan yang namanya persiapan untuk masuk pun Nggih. itu kita istilahnya sudah luar biasa Nggih. ya. Harus bersaing dengan banyak orang, banyak banyak SMA di luar unggulan. yang mungkin Lebih kualitasnya lebih bagus lah mungkin ya dok ya. tapi kita alhamdulillah bisa lolos. Betul, amin. Dan bisa ya seperti sekarang ini. Nggih. Setelah SMA saya masuk Brawijaya. Nggih dok. Brawijaya memang sempat telat setahun. Nggih, berarti dokter 93. itu kan 93 ya dok ya, yang tadi sama adiknya Cak Penteng itu ya. Betul. 93 saya masuk Brawijaya, Nggih. lulus tahun 2000. Nggih. 2000 saya terus
PTT ya. Nggih. Tapi PTT pun karena waktu itu PTT itu harus antri. Nggih, Dok. Ya, nggak bisa langsung begitu selesai Langsung PTT. nggak bisa. Berarti delay lagi, Dok. Ya, delay. Hmm. Terus saya PTT, baru 2006 selesai PTT itu saya ambil bedah umum di Semarang. Nggih. Semarang. Tahun berapa, Dok, waktu itu, Dok? Itu 2006. 2006 ya. Pertengahan 2006. Nggih, bedah umum ya, Dok ya. Bedah umum. Heeh. Selesai itu Dok, PT di mana, Dok, waktu itu, Dok? Jawa Timur, Oh, di Bojonegoro. Bojonegoro. Setelah selesai ambil bedah umum 2006. Nggih. 2006 selesai 2011. Nggih. 2011 saya selesai Nggih. Terus- Itu bedah umum ya, Dok ya? bedah umum. Oh iya, Dok. Terus magang Nggih. untuk cari ya mungkin untuk cari sangu lagi sekolah Nggih. berikutnya bedah jantung. Nggih. Tahun berapa, Dok? Waktu itu berarti bedah umum dulu ya, Dok, Ya. 5 tahun. 5 tahun lebih. Oh, 5 tahun lebih. 5 tahun setengah Nggih. Terus habis itu praktek di mana, Dok? di Riau. Oh, Riau. Di Riau. Oh, Siak. terus Hah? Itu di sana selama 6 bulan Nggih. sambil mempersiapkan untuk sekolah lagi bedah TKV. thorax cardiac vascular. Bedah jantung di Jakarta. Nggih. Yang di harapan kita Nggih. itu selama 3 tahun. Tapi dokter memang kepeminatannya di BTKV waktu itu, Dok. Setelah saya selesai, setelah saya masuk bedah umum, Nggih. dalam perjalanannya Nggih, ini kan leres. mengenal nih Nggih, bedah yang leres. lain. Nggih. Sebenarnya banyak bedah yang ingin saya, Ya, tetapi kan kita tidak bisa memilih Betul. semuanya. Nggih. Kita harus memilih salah satu. Nah, yang menarik itu ya bedah jantung ini. Nggih. Akhirnya ambil bedah jantung. Sekolah di UI selama 3 tahun, Nggih, Dok. mulai 2012. Nggih. Berarti Selesai. dokter nggak seberapa lama setelah selesai bedah umum langsung sekolah lagi, Dok ya? Sekolah lagi. Berarti waktu habis untuk sekolah nih, Dok. Betul. Itu beratnya jadi dokter. Saya tuh Ya. bayangkan kita kan gini, Dok. Saya kan waktu pas PPDS ada beberapa teman yang stase bedah. Betul. Alhamdulillah di angkatan saya tahun 2011 akhir ya, mau 2012 itu sudah langsung, Dok. Betul. Nggak melalui bedah umum lagi, Dok. Langsung BTKV ada, bedah saraf juga ada, ataupun bedah-bedah yang spesialistik. Bahkan mereka itu rata-rata sebelum masuk ke bagian mereka masing-masing, mereka muter gitu loh, Dok. Ada ronde, misalnya nanti walaupun dia BTKV, tapi dia nanti harus muter seluruhnya, Dok. Harus muter seluruhnya sebelum dia nanti fokus ke BTKV gitu. Bedah dasar namanya. Bedah dasar, betul, bedah dasar. Kalau dokter Ali waktu itu belum ada, Dok. Mohon izin. Maksud Sudah saya ada, sudah ada. enggak langsung BTKV gitu. Sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Oh, Jadi berarti dokter BTKV dokter itu Ali ada punya 2 jalur. punya 2 gelar, Dok. Ya, BTKV itu ada 2 SPBU jalur. sama SPB SPB, sama SPBTKV. SPB. Oh, makanya. Jadi ya memang BTKV itu bisa 2 jalur. Dari Nggih, bedah umum Nggih. sama dari dokter umum. Nggih, Dokter umum leres, itu 5 leres. tahun 5 tahun. Nggih, 3 nggih. bulan. 5 tahun 3 bulan kan kayak apa di rating saya tuh loh, Dok, yang Surabaya tuh. Dokter siapa, Dok? Yang perempuan itu loh, Dok. Cikita. Cikita itu kan langsung. Ya. betul. Sama Jai itu ada juga, BTKV juga itu. Nah, begitu selesai dari harapan kita Nggih. balik ke Semarang, Nggih. masuk di Karyadi, Rumah Sakit Karyadi. Nggih. Nah, Rumah Sakit Karyadi nggak berapa lama berangkat ke China Nggih. untuk memperdalam yang endovaskuler. Oh. Endovaskuler, Nggih. di mana kasusnya di sana itu sangat banyak banget di sini. Nggih. Nah, setelah memperdalam di sana itu di Changsha sama di Beijing. Nggih. Berapa tahun, Dok? Nggak lama. Terus 6 bulan selesai, balik lagi, terus mengabdikan diri
di Karyadi sampai sekarang. Iya, Masya Allah. Berarti kalau hitung-hitungan sekolah, ya kita lepaskan dari dokter umumnya, waktu pas spesialisnya 2006 sampai 2011, setengah tahun pengabdian atau praktek di Riau itu ya dok ya, lanjut BTKV ya dok ya, 3 tahun ya dok ya, Ya. 3 tahun, berarti sekitar tahun 2012-an ya dok ya, Jadi sampai tahun 2015-an ya, jadi 2016. usianya habis untuk sekolah saja. Belum bekerja. Bekerja saat ini baru berapa nih? 9 tahun. Iya betul. Baru 9 tahun. 9 tahun. Di usia yang sudah 48 tahun. Jadi kerjanya baru 9 tahun. Waktu banyak dihabiskan untuk sekolah ya dok ya. Makanya yang mau jadi dokter harus dipikir lagi itu. Ya, kan? Harus dipikirkan lagi karena waktu sekolahnya sangat panjang. Waktu sekolahnya sangat panjang. Ini ada rencana agenda sekolah lagi dong? Nah, mungkin kalau masih punya semangat nanti, Nggih, timbul Dok. semangat lagi, ambil S3. Enggak, S3 dong. Nah, minimal itu jelek-jelek dari alumni IKPT ini Nggih. ada yang S3 bahkan kalau bisa sampai profesor segala Masya Allah. akan menambah Eh, apa istilahnya contoh yang bisa ditiru generasi-generasi muda dari KPT. Nggih, Dok. Nggih. Jadi nanti harapannya kalau bisa sampai sana Nggih. ya mohon doanya lah pokoknya Nggih. moga-moga kita bisa sampai ke sana. Nggih. Harapannya untuk menjadi contoh. Nggih. Karena IKPT sendiri merupakan suatu kebanggaan ya. Nggih, betul. Kita sudah bangga dengan IKPT lah. Kita harus mengukir Nggih. dari kebanggaan ini menunjukkan prestasi bagi IKPT Nggih. di dunia kita masing-masing. Nggih, leres. Nggih. Kalau kita dunianya dokter ya sebisa mungkin Nggih. setinggi-tingginya jadi dokter. Nggih. Tahapannya sampai setinggi-tinggi. Itu saja. saya Masya kira. Allah. Izin dokter, kita kan sudah membentuk, memang kemarin kami diamanai oleh pengasuh Kiai Kikin untuk mencoba, termasuk Ketua Presnes juga, mencoba untuk mewadahi terutama alumni Tebu Ireng yang saat ini berprofesi sebagai dokter dok. Tentunya banyak hal yang insya Allah akan kita perbuat untuk berkhidmat di IKPT. Kira-kira Dokter Ali, kalau dari panjenengan ada wacana ataupun mungkin pemikiran bagaimana sih IKPT ke depan, ya mungkin dari sisi profesi kita sebagai dokter ataupun mungkin secara garis besar dok, monggo dok. Ya, kalau saya pribadi ya, Nggih. saya itu ingin menjadi suatu minimal itu ya apa inspirasi bagi generasi muda terutama yang saat ini masih belajar di Tebu Ireng ya, Nggih dok. seperti sana. Itu harapannya minimal apa yang sudah kita perbuat itu terutama yang baik-baik menjadi Nggih. contoh bagi mereka Nggih. yang baik-baik. Terus yang kedua untuk alumni KPT ya, kita harus sebisa mungkin memanfaatkan besarnya alumni ini Nggih dok. ya menjadi suatu keluarga yang besar Nggih. dan itu diharapkan bisa memunculkan apa istilahnya tokoh yang mungkinnya nanti bisa menembus di nasional Level nasional. Nggih. nasional dan itu bisa diawali dengan kita tahu potensi ya, Nggih. potensi kita yang mana dengan potensi-potensi yang ada di kita ini kita bisa mengukur kira-kira kita bisa tampil di kancah nasional atau tidak. Nggih. Nah,
selain dari diri kita sendiri, otomatis ya dari keluarga besar KPT ini juga memberi satu dorongan. Nggih. Jangan hanya kita melihat saja, tetapi kita kasih dorongan. Contoh kayak Dr. Soleh ini, Nggih. saya yakin sekali dia punya potensi untuk tampil di kancah nasional. Nggih. Nanti kita dorong bersama dengan potensi, dan mungkin saat ini yang tampak adalah silaturahmi yang luar biasa beliaunya terhadap teman-teman di KPT ini menjadi satu kekuatan, ya, jembatan untuk karir di bidang strukturalnya jauh lebih baik. Itu saya sangat mengharap ke beliau. Nah, ini menjadi suatu contoh juga nanti. Jadi kita ini minimal hanya bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita. Kecuali kalau adik-adik kita itu datang ke kita nanti, atau kita mendekati mereka memberikan suatu motivasi bisa. Tetapi motivasi saja tanpa ada contoh yang sudah ada, saya kira agak berat. Sehingga kita harus mencetak ya, contoh-contoh untuk generasi-generasi di KPT yang akan datang. Itu saja. Nun sewu dokter, waktu pas kita sekolah dulu ya dok ya, saya yakin dokter Ali, ya saya juga kurang lebih sempat silaturahmi juga ke dokter Rafiq ya kan. Waktu itu mau ke dokter Ubed belum sempat. Alhamdulillah saudara-saudara panjenengan kan alhamdulillah dokter semua ya dok ya, alhamdulillah ya dok ya. Maksud saya gini dok, terpikirkan tidak dok waktu pas mondok itu nun sewu rencana setelah SMA mau kuliah kedokteran ingin jadi dokter atau bagaimana dok, izin dok? Jadi setelah ada kakak yang sudah masuk di kedokteran, itu menjadi suatu inspirasi untuk bagaimana kita bisa menembus itu. Karena pada saat itu sekolah untuk masuk kedokteran itu sangat sulit. Sulit, betul. Terutama untuk yang negeri. Gileras. Karena tesnya itu tes nasional. Dan itu hampir sulit untuk dibohongi. Leres. Betul-betul murni dari potensi kita, sehingga kita bisa mencapai itu. Leres. Nah, dari situ kita ini digembleng ini, bahkan sering sekali di pondok pesantren yang kamarnya cukup terbatas. Ya, malam itu mau tidur aja sulit. Leres. Saya itu tidur sore. Leres dok. Pada saat teman-teman masih pada bangun. Karena untuk belajar pada kondisi rame jelas agak sulit. Sulit, betul. Tidur sore, nah teman-teman ini masih bangun. Begitu teman-teman sudah mulai tidur, dokter yang bangun. Kita bangun, kita bisa belajar sendiri. Dengan tenang lah dok ya. Dengan tenang. Berarti tidak memanfaatkan waktu jam belajar ya dok ya. Belajar itu. Jam belajarnya ini kan cuma sebentar saja ya. Setelah Isya. Nah, itu ya kita tetap ikut belajar yang sifatnya. Tapi jelas untuk konsentrasi. Untuk konsentrasi sulit. Sehingga kita butuh ketenangan. Leres dong. Jadi sore kita tidur di saat teman-teman sedang ngobrol dengan masih bangun semuanya lah. Dong. Mungkin di antara yang bangun juga ada yang belajar juga. Dong. Begitu teman-teman sudah mulai tidur, kita yang bangun. Gantian dong ya. Kita belajar malam sendiri. Ya, itu sering kita kerjakan seperti itu. Ya, berdoa di makam dan lain sebagainya itu sering. Belajarnya di makam. Juga kita sering. Di makam, di masjid, itu sudah tempat belajar. Jadi di masjid itu tidak hanya untuk belajar kitab kuning ya. Kalau malam hari kitab kuningnya sudah kita tutup, kita belajar matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Ya itu menjadi suatu seni ya. Seni perjalanan hidup. Kalau waktu zaman kita dok, belum ada kakak-kakak kelas kita yang datang ke pondok mencoba untuk mengenalkan universitas se-Indonesia dok. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu sudah ada dok
mungkin kayak di Malang itu kan ada namanya, bukan dok, perkumpulan alumni Tebireng yang kuliah itu dok. Asmat. Apa? Asmat. Asmat, ada satu lagi dok. Hikmat, Pahat, Kuat. Oh, Kuat. Kuat ya dok ya, Ya. Kuat ya. Saya kan Kang Arifin bilang, ada Kuat, ada Hikmat, ada Pahat, yang termasuk di Semarang ini ada Himatis ya dok ya. Mereka mengadakan expo dok di mana? Tebireng dok. Kakak-kakak kelas itu akan mengenalkan kepada santri-santri yang akan lulus gitu loh. Sehingga santri-santri punya gambaran kira-kira nanti mereka cocoknya kuliah di mana gitu dok. Waktu zaman kita kan tidak ada dok. Tidak ada. Bahkan nggak tahu ya, waktu itu kita sangat jarang ketemu alumni. Nah iya, Sangat karena memang masalah media kita juga nggak secanggih sekarang mungkin dok ya. Biasanya itu alumni datang pada saat kita libur. Sehingga kita jarang ketemu. Jadi pada saat kita di sana, waktu itu nggak ada yang namanya alumni datang ke sana dalam arti untuk acara yang forum yang resmi ya. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang ini sebenarnya kan banyak itu potensi dari alumni yang sudah sukses untuk memberikan contoh ke mereka-mereka. Gitu. Nah itu didatangkan saja ke sana untuk memberikan motivasi minimal contoh. Minimal contoh. Jadi jangan pada saat yang mungkin rutin ada acara alumni kita baru tampil, saya kira itu kurang kadang kurang efektif. Belum tentu bisa ketemu. Karena yang kita temui itu alumni-alumni yang mungkin datang ke situ tidak untuk mendengarkan yang ini tadi. Sebaiknya justru pada saat mereka sekolah saat ini, kasih waktu 1 hari atau satu jam ketemu sama mereka, alumni-alumni yang mungkin sudah sukses. Bahkan ada pengusaha, ada pilot juga ada itu. Pilot ada juga dok ya. Terus angkatan kayak Dr. Soleh ini, baik dokter maupun angkatan TNI, dan teman-teman yang lain. Polisi juga. Itu didatangkan aja. Bahkan sekarang ini dok yang lagi jadi pimpinan Armusuna dok, Kolonel Harun itu juga alumni juga. Yang di haji sekarang, dia yang mengatur pergerakan jamaah haji saat ini. Artinya jujur yang tadi Dokter Ali sampaikan, banyak sekali alumni-alumni yang sukses gitu dok ya. Yang tentunya bisa memberikan inspirasi juga dok ya. Satu inspirasi. Yang kedua minimal kalau kita itu ketemu sama generasi muda ini, kita bisa memberikan istilahnya kayak petunjuk jalan. Betul itu yang susah tuh gitu dok. Petunjuk jalan itu. Karena generasi yang muda ini belum tentu dia tahu jalan mana yang harus ditempuh. Ya kan? Menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi. Betul dok, itu betul. Nah ini kadang-kadang jalur yang ditempuh yang mana ini dia masih jangan sampai tersesat dok ya. Betul, minimal ya. Ada arahan lah ya dok ya. Selain motivasi juga tadi petunjuk dan jalan itu ya dok ya. Tunjuk jalan. Paling penting sekali. Meraih ke sana itu dipikir apa yang sudah dikerjakan ini sudah maksimal atau mungkin dikerjakan ini sudah sesuai, ternyata arahnya belum sesuai. Betul. Terutama untuk pengusaha. Itu kita juga punya teman yang satu angkatan yang 92 ya. 92. Itu menjadi pengusaha yang lumayan yang sukses di Mojokerto. Terus di Surabaya itu ada juga sarung. Oh, ada juga dok ya? Ada. Siapa dok izin dok yang di Surabaya dok, yang sarung dok? Saya yang Mojokerto sampun sih alhamdulillah. Yang sarung ini saya kok lupa. Yang Miftah kan, kok yang di Mojokerto? Ada nanti tak ingatnya lagi. Karena banyak teman-teman. Tapi sering hadir kalau pertemuan 92 dok. Yang Surabaya kok. Kalau pas puncak ada hadir. Hadir ya. Kalau pas di luar puncak. Kemarin ada nggak dok? Angkatan 8992. Oh tahun kemarin ya nggak salah dok ya? Yang sempat mengadakan di Cukir ya dok ya? Hampir selalu sering hadir.
Tapi kalau angkatnya dokter itu kalau nggak sampai nggak ada kegiatan Kang Arifin bagian ngobrol-ngobrol nanti. Nah, ya itu. Insya Allah lah nanti kalau bisa ketemu di sana. Nah, kalau di acara alumni kayak gini mungkin kita sekedar kangen-kangenan sama teman-teman alumni. Nggih. Ya akhirnya ketemunya sama teman-teman aja. Nggih. Ini yang mestinya nanti dikasih waktu ketemu sama generasi muda yang ada di sana. Minimal menjadi contoh. Betul. Itu nanti hari-hari yang itu kerja. yang mungkin apa perlu kita agendakan juga dong. Diagendakan enggak apa-apa. Istilahnya kita datang ke SMA. Itu kita ketemu sama mereka. SMA Alia lah mungkin ya Dok ya. Ya, berinteraksi dengan mereka. Gitu. Yang tadi yang saya bilang Dok, yang sudah dilakukan untuk saat ini, kakak kelas yang saat ini kuliah, yang tadi ada yang pahat, hikmat, kuat, himatis kayak gitu-gitu Dok. Itu setiap tahun ada kegiatan expo untuk mengenalkan adik-adik kelas yang saat ini masih mondok, yang akan lulus, bagaimana gambarannya setelah mereka selesai gitu loh. Kira-kira mau masuk kuliah di mana? Kurang lebih seperti itu Dok gambarannya Dok. Ini sekedar contoh ya. Kebetulan saya ini dokter bedah jantung. Bedah jantung. Suatu ketika saya tuh operasi pasien bedah jantung. Dok. Bapaknya perawat saya. Perawat dari rumah sakit lain, bukan Karyadi. Bukan Karyadi. Dok. Lain. Nah, karena dia perawat, teman sejawatnya juga perawatnya ada di rumah sakit saya, sehingga dia bisa masuk ke kamar operasi. Pada saat saya operasi, dia sempat memfoto, mendokumentasi. Dari dokumentasi ini tadi dilihat sama anaknya perawat ini. Itu yang namanya anak masih SD ini terinspirasi untuk saya pengen menjadi orang seperti itu. Masya Allah. Bahkan beberapa kali dia minta foto ketemu sama saya, gitu. Minta foto dari ibunya, foto saya untuk dia terinspirasi seperti itu, belum pernah mengenal saya saat itu. Cuman melakukan suatu tindakan prosedur operasi terhadap ya mbahnya dia, eyangnya dia. Dan itu sudah menginspirasi dia. Saya pengen menjadi orang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti mungkin bisa kita tularkan ini. Oh, betul. Kita bisa menginspirasi tanpa kita ketahui. Betul. Nah, repotnya itu kalau kita tidak ada jembatan untuk ketemu. Nah, ini yang akhirnya putus ya Dok ya. Kayak Dr. Soleh ini sebagai intervensionis dari bidang neurologi. Nah, itu bisa diperkenalkan ke mereka. Jadi dari dokter neurologi bisa melakukan tindakan seperti ini sangat jarang. Dan itu bisa menjadi inspirasi. Ya, banyak teman sejawat dokter yang lulusan dari IKPT banyak. Itu bisa menjadi suatu kebanggaan dari IKPT. Dan kita dari diri sendiri juga bangga menjadi alumni IKPT. Nah, ini yang masing-masing harus istilahnya manfaatkan. Kalau kita menjadi alumni KPT dijadikan kebanggaan dari KPT dan kita bangga menjadi orang KPT, ya ini dimanfaatkan. Kita teruskan ke generasi muda sehingga generasi muda punya inspirasi yang sama. Yang meneruskan kita ini, karena kita ini juga waktunya nanti usia terbatas, usia terbatas yang semakin lama akan semakin selesai. Masa kejayaan kita. Butuh tunas-tunas bangsa baru. Saatnya tongkat estafet kita serahkan kepada yang muda Dok ya. Mereka. Makanya Dokter, kalau kami di PWIKPT Jawa Barat, kami mencoba untuk mulai sejak dini mengenalkan tentang IKPT tidak hanya kepada adik-adik yang saat ini menempuh
bangku kuliah. Yang seperti tadi dok, saya sampaikan dok, ada misalnya di Malang itu Kuat atau Asmat tadi dok ya. Terus ada Himatis yang ada di Semarang, termasuk ada Hikmat itu di Jabodetabek. Terus ada Pahat itu di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Kami juga mencoba untuk mulai berinteraksi dengan adik-adik yang saat ini masih mondok dok. Kan kalau misalnya kami Jawa Barat itu ada 2 orda yang besar dok, ada HISPA dan ada KSHC. Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan yang tadi Dokter Ali sampaikan, biar sudah mulai sejak dini kita mencoba untuk regenerasi tadi itu dok, sehingga nanti mereka sudah mengetahui, mengenal bagaimana sih apa yang harus mereka lakukan setelah mereka lulus untuk ber-IKPT. Semata-mata kita kan ingin berkhidmat untuk memajukan IKPT. Selain itu juga bisa memberikan kemaslahatan bagi alumni dan bagi masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya besar harapan kita IKPT ini bisa menjadi kekuatan di kancah nasional. Yang tadi Dokter Ali bilang itu gitu loh. Harus itu, karena alumni udah hebat-hebat dok ya. Alumninya sudah hebat-hebat. Termasuk Dokter Ali ini juga kok di Karyadi. Alhamdulillah kita ya lumayan lah masih sudah minimal itu berguna bagi nusa dan bangsa. Bisa membantu, menolong, gitu, itu menjadi juga mensupport keberhasilan kita juga. Itu minim ya intinya bermanfaat ya untuk orang lain. Dan begitu kita sudah bisa memberikan manfaat pada orang lain, kebanggaan kita luar biasa. Insyaallah. Khairun nas anfa'uhum linnas sudah ya. Anfa'uhum linnas, betul. Oke Dokter Ali, banyak hal tadi yang kita bincang-bincangkan dan tentunya sangat bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi dan tentunya bagi kita semua keluarga besar Tebu Ireng dok. Sangat inspiratif ya. Mudah-mudahan Dokter Ali sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebu Ireng diberikan kesehatan dok ya. Amin. Dan tentunya keberkahan ya dok ya. Amin. Dokter Ali, saya juga jadi dokter itu karena barokah ya dok ya. Barokah, betul barokah. kalau bilang barokah nggak ada habisnya dok ya. Nggak ada habisnya, betul. Bahkan suatu ketika saya itu sempat yang namanya menangis di makom itu. Dok. Untuk menentukan arah. Karena pada saat itu pernah saya suatu ketika itu di menjelang kelas 2. Kelas 2 SMA. Terpikir di mulai dari hati mungkin ya terpikir untuk bagaimana saya harus menempuh, apakah saya tetap harus masuk SMA atau saya mencari pondok yang betul-betul salaf. Berarti dokter bimbang waktu itu dok? Sangat-sangat bimbang. Apa dok waktu itu dok yang membuat dokter bimbang dok? Saya memikir pada saat itu ya mungkin ya karena melihat generasi muda ya. Yang namanya anak SMA itu masih idealis. Idealis, betul. Saya pengen generasi muda itu betul-betul baik. Agamis. Dan jangan ada istilahnya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada anak muda ya. Sehingga saya terpikir ini harus dimulai dari menjadi kiai. Saya waktu SMA kelas 1 mau masuk kelas 2 itu sudah terpikir ke situ. Sekolah SMA ini kalau nggak salah kan orang tuanya dokter kan punya yayasan pendidikan agama ya dok ya. Betul, ada pondok pesantren juga. Leres. Nah itu saya sudah berpikir ke situ, kebimbangan. Nah alhamdulillah ada teman saat itu kakak kelas yang juga memberikan inspirasi ya. Dia menyadarkan saya dibilang kamu punya potensi berjuang di apa istilahnya umum. Nanti kalau kamu jadi dokter kamu bisa menolong banyak orang. Dengan menolong banyak orang, orang akan sangat berterima kasih kepada kamu dan lain sebagainya. Berarti kelas 2 waktu itu bimbang dok? Menjelang kelas 2. Oh kelas 1 ya dok kelas ya? Atau akhir. Nah, yang begini-begini saya kira mungkin tidak hanya saya saja, ada beberapa yang lain ya. Dan waktu itu terbersit ingin pindah pondok atau? Ingin pindah pondok yang betul-betul mempelajari tentang agama.
Heeh. Kita Mau kemana dok? untuk Lirboyo? menjadi kiai. Hah? Untuk menjadi kiai. Mau kemana waktu itu dok? Banyak pilihannya. Banyak pilihan. Ya, banyak pilihannya waktu Kelas 1 ya dok ya? kelas 1. Padahal itu baru ya dok. Waktu itu baru, jadi menjelang kelas 2. Luar biasa. Dokter ke Makom ya dok ya? Wah, saya sampai Jadi menangis. ini seperti apa? Minta petunjuk kira-kira mau kemana ya dok ya? Insya Allah. Nah, dari situ kita juga sempat sholat istikharah dan lain Nggih, nggih, dok. Ternyata ada satu wejangan dari kakak Nggih. senior Nggih. yang memberitahu bahwa Dokter kamu Ubed punya- sudah kuliah kedokteran kan dok? Sudah, Udah. Dokter Rofik sudah, Taufik juga sudah. tapi sempat bimbang seperti itu. Kita kan nggak tahu nih dunia kedokteran kayak apa, Nggih, leres, dunia yang leres. lain kayak apa. Tapi kita karena yang tahu tadi ya dokter adalah- bilang masa-masa idealis ya dok Iya, ya. kita kan yang tahu masyarakat umum nih kayak apa kan gitu. Masyarakat umum kok sekarang perilakunya begini. Nah itu muncul idealisme. Masya Sudah Allah. sempat mau pindah ke istilahnya memperdalam agamanya. Nggih, nggih, leres dok. Itu kelas 1 itu dok ya? Kelas 1 akhir. Masya Allah. Nah kayak gini-gini ini yang nantinya bisa kita istilahnya mantapkan dia, jangan sampai bimbang mana yang dipilih itu menjadi suatu acuan untuk Akhirnya siapa itu dok? Yang orang yang tadi yang dokter cerita itu yang itu kakak kelas namanya Avandi. SMA? SMA. SMA? Nah, Satu kamar juga iya. di D12? Ya, Avandi ini lulus SMA, Nggih. dia mondok pesantren di Ploso Oh. dan pulang jadi kiai. Oh. Ya, memang dia saat itu hampir sama dengan saya. Nggih. Dia juga pengen jadi kiai, tetapi masuknya di SMA. Nggih. Nah, saya waktu itu sudah masuk SMA, di tengah-tengah bimbang untuk menjadi kiai. Kiai. Heeh. Nah, Avandi udah tahu itu namanya saya Nggih. punya potensi untuk Beliau kamarnya sama dok? Dokter punya kedekatan maksudnya dia bisa berpetuah karena itu? dia mungkin satu daerah ya. Oh, Dia Tuban dari juga? Dari Cepu. Oh, Cepu. Jawa Tengah. Nggih, 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 Nah, nggih, kan nggih. dekat sama rumah sana, Nggih, nggih. sama Tuban. Dokter curhat gitu atau Ya beliau? kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Tapi kok beliau memang lanjut SMA terus ya dok ya? Ya SMA sampai selesai, habis Nggih. itu baru Ke pelosok? memperdalam ke pelosok. Oh. Dan pulang jadi kiai. Oh, beliau nyampaikan dokter punya talenta untuk Kamu punya potensinya di Potensi. ini. Kamu harus ini perdalam terus. Nah itu akhirnya muncul Kalau beliau sekarang jadi kiai dok ya? di kiai. Masya Santrinya Allah. banyak. Di Cepu ya dok ya? Ya itu jalan hidup ya dok ya? Ya. Luar biasa. Insya Allah. Oke dokter Ali, matur sembah nun ya dok ya? Makasih. Matur sembah nun, oke. Oke, matur sembah nun. Seluruh alim tebiran dimanapun berada, tetap semangat. Inilah berkah silaturahmi bersama Dr. Ali Sodik guys ya. Insya Allah. Ya, ini ada wedang Bismillahirrahmanirrahim ya, kita nikmati ya guys ya. Ini ada kentang ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cumi-cumi guys. Wedang ungu. Oke, jangan lupa selalu bersyukur, bahagia dan silaturahmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.